Yang paling penting itu karena kita juga menjaga situasi daerah dan nasional karena menjelang-jelang tahun politik ya. Banyak pihak-pihak yang kemudian menunggangi persoalan ini dengan kepentingannya masing-masing. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di wawancara eksklusif di Tribun Lampung. Seperti biasa ya Tribuners, kalau berbicara tentang wawancara eksklusif, tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang akan membahas salah satu topik yang sedang hangat dan juga viral di masyarakat. Nah, kali ini ada salah satu topik yang memang menjadi atensi dari masyarakat Lampung, bahkan Indonesia nih Tribuners, yaitu dengan adanya salah satu konten di mana dia itu memberikan kritik terhadap salah satu pembangunan di Provinsi Lampung. Dan kita juga sudah kedatangan narasumber untuk membahas tema tersebut, yaitu Bang Ginda Ansori Waika selaku advokat yang kebetulan menjadi seorang pelapor akun TikTokers Bima. Nah, gimana nih kabarnya Bang Ginda hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Bang Ginda masih dalam perjalanan ya Bang? Iya, dalam perjalanan. Oke, maaf ini Bang mengganggu waktunya. Nah, langsung aja nih ya Bang, kita ngobrol sedikit terkait dengan kasus kemarin yang memang sedang viral gitu. Nah, terkait Iya. kabar terbaru Bang, hari ini yang baru saja beredar di masyarakat, katanya kan penyelidikan atas laporan terhadap TikTokers Bima ini dihentikan. Nah, seperti apa Bang tanggapan dari Bang Ginda sendiri? Ya, pada prinsipnya kita sama sikapnya dengan kepolisian daerah Lampung. Karena kemarin sore kita juga berencana untuk melakukan pencabutan perkara dan karena sudah sore dan baru pagi hari ini kita sampaikan ke kepolisian daerah Lampung gitu. Dan ternyata Oke. juga pada kesempatan yang sama juga Kapolda Lampung juga menghentikan proses penyelidikan terhadap laporan saya itu gitu. Oke, jadi hal ini senada dengan apa yang memang sudah diniatkan oleh Bang Ginda untuk mencabut laporan dan kebetulan Ya, pihak dari ya, kepolisian memang akan menghentikan penyelidikan. Seperti itu ya, Bang? menghentikan, ya, betul. Oke. Nah, Bang, Bang Ginda sendiri sudah mendapatkan informasi belum terkait dengan adanya kenapa sih atau alasan penghentian dari penyelidikan ini? Nah, terus kalau misalkan memang sudah dapat informasi, sebenarnya apa sih Bang yang membuat penyelidikan ini akhirnya dihentikan oleh pihak kepolisian Lampung? Ya, kalau yang saya baca di beberapa media bahwa tidak masuk dalam rumusan perbuatan pidana gitu ya. Apa yang disampaikan oleh saudara Bimo terkait dengan gue tinggal atau berasal dari provinsi yang satu ini Dajjal itu tidak masuk. Tapi jauh lebih dari itu kami sebetulnya bukan hanya melihat ini apakah sebuah tindak pidana atau bukan, tapi yang jelas bahwa kami mengedepankan situasi daerah dan nasional di mana saat ini agar kita lebih aman ya dan kemudian eh, masyarakat kita juga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa tanpa harus kemudian mengalami hal-hal yang cukup terganggu lah ya dalam situasi Oke. seperti ini gitu. Jadi memang salah satu alasannya dikarenakan tidak masuk dalam unsur pidana ya Bang ya. Nah kalau Ya, itu misalkan satu. boleh tahu, memang Bang Ginda sendiri melaporkan TikTokers Bima ini sebenarnya ini perkara apa Bang? Atau pasal berapa yang dikenakan gitu kepada Bima ini? Ya, saya sebetulnya melaporkan Saudara Bima itu terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur sara ya. Sebagaimana pasal 28 ayat 1 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE gitu. Itu Oke, yang saya baik. laporkan. Bukan konten-konten kritik dia yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung atas jalan-jalan atau infrastruktur yang terbengkalai gitu. Ya ini yang perlu diluruskan kepada publik bahwa saya tidak kemudian dalam kapasitas mewakili siapapun, ya saya hanya melaporkan satu kalimat itu saja yang saya laporkan ke pihak kepolisian. Oke. Nah, ini kan berbicara tentang tadi alasan kenapa ini ya Bang, apa namanya Bang Gina ini melakukan pelaporan. Nah Bang, sebenarnya kalau berbicara tentang alasan, motivasi apa yang melatar belakangi Bang Gina ini sampai harus melaporkan seorang TikTokers Bima ini Bang? Agar kemudian
kaum Gen Z ini kemudian memahami bahwa apa yang dia lakukan adalah keliru. Kita bicara soal Dajjal misalkan, soal merendahkan martabat manusia dan semesta misalkan, itu kan kalau di zaman kita itu sangat tabu gitu ya. Tapi untuk di Gen Z ini kemudian ini hal yang biasa. Nah, oleh karenanya ini menjadi penting untuk kemudian kita sama-sama sadar bahwa apa hal apa yang kemudian dibutuhkan sekarang gitu, yaitu adalah masyarakat yang kemudian damai, tidak ada kegaduhan, dan pembangunan harus terus tetap berjalan gitu. Oke, baik. Jadi memang motivasinya adalah ada salah satu kalimat yang cukup mengganggu nih ya sebenarnya bagi Bang Ya, Ginda. ya, Salah satu betul. diksinya yaitu diksi Dajjal seperti itu. Nah, dalam konten Bima itu sendiri. Nah, sebenarnya Bang, seperti apa sih Bang Ginda sendiri melihat diksi Dajjal ini Bang? Dari sudut pandang Bang Ginda lah. Ya, kalau kita bicara soal misalkan di generasi kita, tentunya ini hal tabu ya untuk diucapkan, terus kemudian tidak layak, dan kemudian ini juga menyinggung, merendahkan gitu loh ya. Karena kita tahu bahwa kita ini manusia dan daerah semesta kita ini adalah titipan Tuhan, indah gitu ya. Tetapi kok dikatakan Dajjal, Dajjal itu kan adalah makhluk Tuhan yang kemudian datang nanti di kelak kemudian hari yang pada sifatnya merusak gitu ya. Nah, oleh karenanya eh, kata-kata itulah yang kemudian kita anggap sebagai sebuah apa hal yang kemudian mengganggu. Tapi bagi generasi yang sekarang itu ternyata biasa gitu. Nah, oleh Oke. karenanya dari situasi ini perlu ada suatu perubahan tentang ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang ITE terkait dengan terutama ujaran kebencian terhadap SARA gitu ya. Gitu. Untuk menyesuaikan antara undang-undang dengan eh, perilaku yang ada di tengah masyarakat di generasi bangsa kita, sehingga tidak ada laporan-laporan yang sama yang seperti yang saya lakukan di kelak kemudian hari gitu. Oke, jadi memang ada keresahan dari diri Bang Ginda ya selaku seorang advokat dan juga apa ya memiliki atensi kepada generasi bangsa dan juga lingkungan terkait adanya Betul. diksi-diksi yang sebenarnya menurut Bang Ginda ini memang tabu gitu untuk dikatakan seperti itu. Nah, Bang Betul. Ginda balik lagi ke awal tadi kan memang saya sempat menanyakan terkait apa namanya penanggapan terkait dengan penyelidikan yang diberhentikan oleh pihak kepolisian dan Ya. Bang Ginda juga kan menyinggung bahwasannya dari pihak Bang Ginda sendiri memang sudah berniat untuk melakukan pencabutan. Nah, kalau boleh tahu Bang, sebenarnya apa yang melandasi Bang Ginda akhirnya mencabut laporan gitu Bang? Kan Oh Bang Ginda ya. melaporkan nih dikarenakan ada keresahan, ada diksi-diksi yang memang kurang tepat untuk diungkapkan di kontennya Bima. Lalu apa alasan Bang Ya. Ginda akhirnya mencabut tuntutannya Bang? Yang pertama adalah berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini ya. Cukup meresahkan dan cukup membuat gaduh bangsa ini, bukan hanya di Lampung saja tetapi secara nasional. Terus yang kedua adalah banyak pihak-pihak yang kemudian menunggangi persoalan ini dengan kepentingannya masing-masing. Ini udah nggak lagi benar, gitu loh. Terus kemudian yang tiga, ada asas hukum ya, ultimum remedium. Jadi yang namanya pidana itu adalah jalan terakhir, sehingga tidak mesti laporan itu berujung pada proses penyelesaian itu di penjara semuanya gitu ya. Nah, terus kemudian yang paling penting adalah berkaitan dengan bagaimana cara untuk menyempurnakan batasan perbuatan eh, unsur SARA yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu, terutama pasal 28 ayat 2 itu harus disesuaikan dengan yang namanya situasi perkembangan di Gen Z kita, generasi yang terkini ya, gitu loh. Karena mereka berbicara misalkan Dajjal, terus kemudian tolol, bego, itu udah biasa, gitu loh. Nah, sementara kita di generasi kita itu sesuatu yang kemudian dirasa cukup merendahkan. Nah, oleh karenanya pasal ini kemudian harus disempurnakan dari kejadian ini agar kemudian semua orang kemudian tidak juga latah melakukan laporan-laporan. Di satu sisi kemudian tetap harus santun gitu loh dalam menyampaikan kritik atau pesannya. Jadi kan kita dilihat tingkat akhlak seseorang, perilaku baik seseorang itu dilihat dari tutur bahasanya juga gitu loh, bukan cuma perilakunya saja gitu loh. Itu loh, Pak Oke, baik. Putri. Mhm.
Jadi dengan beberapa pertimbangan yang tadi Bang Ginda sebutkan, hal itulah yang mendasari akhirnya Bang Ginda ini memutuskan untuk mencabut laporan tersebut ya Bang? Ya, yang paling penting itu karena kita juga menjaga situasi daerah dan nasional karena menjelang-jelang tahun politik ya. Dan kita Oke. juga memberikan kesempatan juga kepada pemerintah daerah, khususnya Pak Gubernur, beserta jajaran dan para bupati di Lampung untuk kemudian merapihkan apa yang menjadi PR-PR pembangunannya hingga masa jabatannya berakhir gitu. Oke. Gitu, Mbak. Nah, Dan harapan kita yang paling penting untuk pemerintah pusat ini juga perlu juga perhatikan, mengingat bahwa harus ada skala prioritas daerah yang dibangun, diberikan anggaran gitu loh, sehingga eh, dalam kesimpulan saya bahwa tidak ada pemerintah di jajaran manapun yang tidak ingin membangun, tapi karena keterbatasan anggaran. Nah, oleh karenanya masyarakat juga harus memahami proses ini gitu loh. Tidak ada pemerintah yang tidak ingin membangun ya. Dan saya juga yang selama ini dianggap anti kritik, saya pada dasarnya eh, sangat diuntungkan dengan isu-isu yang seperti ini karena saya jalan-jalan yang ada di kampung misalkan di kabupaten kalau dibenarkan atau direhabilitasi atau dibangun akan memperlancar kita dalam proses lalu lalang dan kemudian mobilisasi. melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Itu Oke, baik. kepentingannya gitu. Baik Bang Ginda. Tadi kan sudah dijelaskan memang Bang Ginda ini karena apa ya? Salah satu alasan untuk melakukan penjemputan karena melihat situasi dan kondisi terkini yang terjadi di lapangan Betul. gitu kan. Ditambah Betul. memang sekarang ini dalam situasi yang sedang panas-panasnya menjelang dunia perpolitikan tentunya di 2024 mendatang. Ya. Nah, Bang Ginda, ini kan sebenarnya berbicara tentang kasus ini, ada salah satu hal yang sebenarnya cukup menarik nih, Bang, di mana ada kabar burung atau isu-isu yang beredar bahwasannya ternyata katanya Bang Ginda ini melaporkan Bima ini karena katanya Abang ini kuasa hukum gubernur dan sebagainya. Benar nggak itu, Bang? Isu tersebut, Bang? Ya, jadi saya melaporkan ini dalam kapasitas pribadi saya sebagai putra daerah Lampung dan tidak ada kaitan dengan Bapak Gubernur. Kalau melaporkan Oke. atas nama beliau pastinya sudah ada kuasa dong, ada kuasa dari beliau kan. Ini nggak ada. Terus kemudian saya juga dianggap sebagai bagian dari tim hukum beliau. Itu hanya berlangsung 1 tahun dan itu tidak di SK-kan sampai hari ini. Oleh karenanya kapasitas saya tidak ada kaitan dengan beliau gitu loh. Dan ini bisa saya jelaskan juga bahwa ada beberapa konten kreator yang kemarin melakukan aksi-aksinya di jalanan. Mm-mm. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada satupun yang saya laporkan atas nama pemerintah daerah. Jadi oleh karenanya saya tidak ada kaitan dengan Pak Gubernur terkait dengan laporan ini. Gitu. Oke, jadi memang tidak ada kaitannya ya dengan Gubernur Lampung kita saat ini ya, Bang ya. Memang Nggak walaupun ada sama tadi sekali. sudah dijelaskan memang Bang Ginda ini sebelumnya memang pernah menjadi kuasa hukum, namun itu memang tidak Ya, ya selama setahun itu ya, Bang ya. setahun dari sejak beliau 2018-2019 dan setelah itu tidak ada surat keputusannya bahwa saya masuk dalam tim hukum itu lagi gitu loh. Kalaupun Oke, ada baik. data-data yang beredar itu data-data yang kemudian perlu kita perbaiki Klarifikasi. karena Mm-mm. faktanya adalah tidak ada gitu loh. Oke. Nah, lalu berbicara tentang isu yang barusan ditanyakan. Nah, tadi kan Bang Ginda memang bilang bahwasannya melaporkan Bima dikarenakan memang keinginan pribadi murni, keinginan sendiri nih, Bang ya. Jadi Ya. tidak ada pihak lain kan di balik laporan Bang Ginda ini? Tidak ada, tidak ada. Makanya saya begitu tadi kemarin sore kami rapat, terus kemudian memutuskan untuk mencabut itu, dan hari ini kita layangkan suratnya, ya. Terus kemudian tidak ada pihak lain yang kemudian menghalangi saya. Kalau kemudian saya ada orang yang menyuruh saya, mungkin kemudian nggak boleh untuk mencabut itu gitu loh. Oke, baik. Ya. Jadi isu-isu yang beredar saat ini dengan keras bahwasannya Bang Ginda membantah bahwa isu itu memang tidak benar ya. Jadi memang Memang ini tidak murni benar. keinginan diri Bang Ginda sendiri untuk melaporkan Ya. Bima gitu. Ya, memang tidak Oke. benar. Dan ada satu lagi Mbak Mutiara, Apa itu, Bang? terkait dengan keberadaan mobil BE 1713 CB ya, yang diduga katanya saya adalah yang punya. Itu saya tantang netizen siapapun yang ada boleh melaporkan saya dan saya siap bertanggung jawab kalaupun itu punya saya. Tapi Oke, ingat baik. bahwa
kalau kemudian setelah dilaporkan ke polisi saya kemudian tidak terlibat, saya bukan kemudian pemilik mobil itu, saya akan tuntut secara hukum gitu ya. Oke. Jadi Ya, memang ini menjadi klarifikasi dari Bang Ginda sendiri ya dengan isu-isu yang memang beredaran dikarenakan Bang Ginda iya melaporkan betul, sosok Bima ini ya. Nah, Bang betul. Ginda berbicara tentang pelaporan yang sudah dilakukan oleh Bang Ginda nih. Sebelum melaporkan Bima ke polisi, sebenarnya Bang Ginda sendiri sudah ada komunikasi atau sudah pernah berkomunikasi belum sih dengan Bima, baik itu melalui DM di sosial media kah atau seperti apa, Bang? Selama ini tidak ada komunikasi ke dia ya. Kenapa? Karena nggak usah jauh-jauh. Saya kalau kemudian saya komunikasi nanti saya dibully gitu. Kemarin aja Ibu Gubernur, maksud saya Ibu Wakil Gubernur, ya, Baik. Bu Husninia Halim juga nge-DM yang bersangkutan, terus kemudian ditulis pansos katanya kan gitu. Jadi Oke. oleh karenanya bagi saya itu tidak penting gitu loh. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat di Indonesia ini kemudian adem ayem tentram kembali ya, terus meneruskan aktivitasnya sehingga tidak terganggu oleh apa yang terjadi saat ini gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan untuk pihak keluarga sendiri, Bang, sebelum laporan atau mungkin sesudah laporan ini ke polisi, Abang sendiri pernah tidak berkomunikasi dengan pihak keluarga atau mungkin dari kuasa hukum dari pihak keluarga Bima, Bang? Sampai hari ini belum, Tapi kemarin sempat ada di apa wawancara di tempat yang sama, wakil keluarganya Mas Bambang itu saja gitu. Sebelumnya belum ada sampai hari ini. Oke, jadi memang belum ada komunikasi ya, Bang ya, secara Belum ada langsung sama baik sekali. dengan Ya, baik dengan Bimanya ataupun dengan pihak keluarga dan kuasa hukumnya. Oke, belum Bang, ada. uh-uh. Terkait dengan keputusan dari Polda sendiri nih, Bang, untuk menghentikan proses penyelidikan. Bang Gina sendiri bagaimana, Bang, perasaannya? Puas dengan hasil tersebut atau seperti apa, Bang? Kita menghormati hukum ini secara apa ya luar biasa gitu. Kalau saya melihatnya bahwa semua yang saya lakukan itu berkoridor hukum, tapi kalau kemudian itu lembaga yang memutus adalah lembaga hukum dan kemudian sesuai dengan proses yang benar, maka kita akan hormati seluruh proses apa yang menjadi kebijakan dan penetapan hukum itu gitu. Oke, jadi memang merasa apapun yang sudah ditetapkan oleh pihak hukum dan aparat kepolisian tentunya itu menjadi yang terbaik ya, Bang ya. Jadi Bang Gina Betul, dengan lapang betul. dada tentu menerima hal tersebut ya, Bang. Ya, tentunya Oke. begitu, Mbak. Ya, demi kepentingan yang lebih besar ya. Oke. Nah, Bang Ginda, harapan atau sebelum berbicara tentang harapan, apa nih, Bang, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bang Ginda, Bang, terkait dengan kasus Bima ini sendiri, Bang? Ya, kalau yang berkaitan dengan Bima ya dengan adanya putusan pihak kepolisian itu kan clear ya. Paling nanti saya akan mencoba untuk memberikan masukan-masukan ke pemerintah agar kemudian menyesuaikan regulasi yang ada terkait dengan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan ITE ini untuk disempurnakan itu sih paling Oke, jadi yang memang akan kita lakukan. jadi yang jadi fokus perhatian dari Bang Gina ini sendiri ada perbaikan dari undang-undang khususnya undang-undang ITE ya, Bang. Ya, saya orientasinya ke situ, Pak. Bukan cuma Oke. saya nggak ada orientasi untuk menjarakan seorang Bima yang ngapain. Kita sama-sama dari orang Lampung, ya kan? Tapi yang jelas ini menjadi pelajaran penting bahwa akan harus ada satu penyempurnaan terhadap undang-undang, terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian SARA itu, gitu. Oke, Bang, pertanyaan terakhir untuk Ya. wawancara eksklusif kita kali ini. Kan Bima ini sebenarnya membuat konten terkait dengan kritikan atau kritikannya terhadap pembangunan yang ada di Provinsi Lampung sendiri. Mungkin memang dari sudut pandang Bang Ginda sendiri mengatakan bahwasannya ada diksi-diksi yang memang kurang tepat atau tidak santun yang dilontarkan oleh seorang Bima. Nah, harapannya, Bang, untuk Bima sendiri mungkin ke depannya seperti apa, Bang, dari Bang Ginda? Ya, saya berharap saudara Bima untuk kemudian memilih konten, terus membuat konten dengan memilih diksi yang kemudian tidak lagi merendahkan martabat siapapun, termasuk daerah sekalipun ya, atau suku, agama, ras dan antar golongan, ya sehingga tidak ada lagi hal yang serupa terulang kembali. Dan harapannya kepada masyarakat umum juga sama. Bijaklah dalam bermedia sosial sehingga kita terlindung dari hukum.
Oke. Jadi ini tidak hanya untuk Bima, tapi bagi seluruh masyarakat Semua, Indonesia, khususnya seluruh. pengguna media sosial ini ya Bang ya? Ya, harus berhati-hati dan harus bijak lah. Oke, Karena terima dunia kasih. ada di genggamanmu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ginda untuk wawancaranya. Luar biasa sekali bisa memberikan klarifikasi dan juga pencerahan tentunya bagi Tribuners di rumah. Dan juga membantah tentunya beberapa isu yang memang beredar saat ini di masyarakat. Dan Betul, saya betul. doakan sukses selalu buat Bang Ginda. Ini karena dalam perjalanan, hati-hati Bang di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, amin. Sama-sama, Mbak Mutiara. Terima kasih. Baik, sampai jumpa Bang Ginda. Oke, Tribuners, itulah tadi wawancara eksklusif Mutiara bersama dengan Bang Ginda selaku advokat yang melaporkan TikTokers Bima terkait dengan konten viralnya yang menjadi atensi bagi masyarakat di Indonesia. Mungkin itu saja Tribuners wawancara eksklusif bersama Mutiara hari ini dan sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya.